Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Daril. Aku mau cerita, tapi cerita ini bukan buat nakut-nakutin ya. Tapi bener, kejadian ini pernah aku alamin sendiri. Tempatnya nggak jauh dari kampungku, malah masih satu wilayah. Dan kebetulan kejadiannya pas deket-deket 17 Agustus tahun lalu. Ya, kalian semua tahulah kalau udah masuk bulan Agustus, kampung itu biasanya rame. Bendera merah putih di mana-mana, gapura dicat ulang, dan ibu-ibu sibuk nyiapin lomba. Tapi ada satu tempat di kampungku yang tiap 17-an tetap aja sepi. Mau rame segimanapun kampung, tempat itu masih tetap sepi. Jadi di ujung kampungku ini ada sebuah lapangan besar. Orang sini nyebutnya lapangan tua. Katanya dulu zaman penjajahan itu bekas tempat latihan tentara. Banyak cerita seram soal lapangan itu. Mulai dari suara tembakan tengah malam sampai penampakan tentara jalan baris membawa senapan. Dari kecil, aku sering dibilangin sama emak, "Jangan main ke lapangan itu sore-sore, apalagi malam-malam." Ya, kupikir itu cuma buat nakut-nakutin aja. Namanya waktu itu masih bocah ya. Mana percaya. Tapi setelah kejadian ini, aku baru ngerti kenapa orang tua di kampung ini pada ngomong kayak gitu. Saat itu seminggu sebelum 17-an, aku kebagian jadi panitia lomba. Kerjaanku sama temen-temen tuh nyiapin panggung buat malam tasyakuran, ngecat bambu buat panjat pinang, terus sama nyortir hadiah lomba. Biasanya kita kerja habis isya sampai tengah malam di pos ronda. Nah, malam itu hujan deras turun. Anak-anak panitia pada bubar duluan. Katanya besok aja dilanjut. Aku yang masih semangat mikir, ya udahlah, sekalian beresin aja sekarang biar besok nggak numpuk. Pas udah mau pulang, aku ngelihat ada sebuah cahaya redup dari arah lapangan tua. Warnanya kuning kayak lampu petromak. Tapi hujan-hujan gini siapa sih yang mau nongkrong di lapangan? Rasa penasaranku keluar. Akhirnya aku bawa jas hujan dan jalan pelan ke arah situ. Nah, lapangan itu kalau malam gelap banget. Lampu jalannya jarang. Pohon di pinggirnya juga tinggi-tinggi. Anginnya dingin menusuk, campur bau tanah basah. Dan waktu aku makin dekat, suara-suara di sekitar mulai hilang. Gak ada suara hujan di daun. Jangkrik juga pada diem. Pokoknya hening banget. Di balik semak, aku melihat ada belasan orang berdiri berderet rapi, memakai seragam tentara zaman dulu. Topi bundar, baju hijau lusuh, celana penuh lumpur, dan di depannya ada satu orang kayak kaptennya atau komandannya lah. Aneh, mereka nggak basah kena hujan, padahal air udah deres banget. Dan mereka nggak ada suara sama sekali. Mulutnya gerak tapi nggak ada suara yang keluar. Tiba-tiba satu orang di barisan itu nengok ke arahku.
Tapi yang aneh, matanya putih semua. Aku langsung mundur pelan. Tapi detik berikutnya, semuanya serempak nengok ke arahku. Gerakannya cepat, tapi bareng-bareng. Si komandan maju sambil membawa bendera merah putih robek-robek. Ada bercak-bercak merah kering seperti darah. Suaranya berat banget. Pas dia ngomong, "Merdeka belum selesai." Aku langsung putar badan, lari sekencang-kencangnya. Tapi entah kenapa, pas jalan balik ke pos ronda, berasa jauh banget. Dari belakang mulai kedengeran tuh suara langkah kaki. Dek, dek, dek. Kayak orang baris gitulah. Makin lama makin dekat. Pas aku nengok, ternyata mereka ngejar. Badannya tegak, tapi kakinya itu ngesot cepet. Gimana maksudnya? Nanti ajalah. Wajahnya rusak dan ada rahang yang bolong. Ada juga yang kepalanya peyok, kayak kena tembak. Angin di sekitar jadi dingin banget. Nafasku berat, tapi aku harus terus lari sampai nyampe pos ronda. Aku banting pintu pos ronda. Duduk nyender di tembok. Nafas masih ngos-ngosan. Aku pikir udah aman. Tapi di luar terdengar suara teriakan bareng-bareng. "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Kenceng banget. Sampai kaca jendela getar. Aku diem gak berani nengok. Terus mendadak semuanya sunyi. Gak ada hujan dan gak ada angin. Pas aku intip keluar, lapangan udah gelap lagi. Kayak gak ada apa-apa. Nah besoknya aku cerita nih ke Pak RT. Dia cuma diem aja. Terus bilang, "Kamu beruntung cuma diliatin. Dulu ada orang lewat situ, ketemu mereka. Besoknya ditemukan di lapangan kaku. Mulutnya teriak-teriak merdeka." Sejak malam itu, tiap 17 Agustus aku pasang bendera dari awal bulan. Dan aku gak pernah lagi lewat lapangan tua kalau udah lewat maghrib ya. Karena aku tahu buat mereka kemerdekaan itu belum selesai. Ya bagi kita juga ya sebenarnya ya. Oke, terima kasih kepada Mas Daril atas cerita hantu tentara 17 Agustusannya ya. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan kita. Ya, besoklah 17 Agustus kita akan mendoakan para arwah pahlawan-pahlawan yang sudah memerdekakan bumi pertiwi kita ini ya. Semoga Indonesia tetap ada. Semoga Indonesia tetap kuat ya. Persatuannya makin erat. Korupsi-korupsi dihilangkan. Apalagi ya, pajak-pajak ya jangan dihilangkan lah. Kalau pajak ya masih ada, tapi kalau bisa tepat sasaran ya pajaknya gitu. Jangan ngawur gitu. Oke, mungkin itu saja. Saya nggak bisa bicara panjang kalau tentang Indonesia ya. Nanti takutnya ada yang lapor ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.